Syekh Syarif Hidayatullah atau yang pada akhir hayatnya dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, lahir pada tahun 1448 Masehi, adalah salah seorang wali dari 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa bagian barat. Caruban atau kini dikenal dengan Cirebon merupakan wilayah tujuan Syekh Syarif Hidayatullah. Sebetulnya di situ masyarakatnya sudah Islam, kan ini kan pelabuhan, ya, pelabuhan, jadi kota pelabuhan lah katakan. Jadi orang Islam sudah ada, dan tentu saja karena Pangeran Cakrabuana itu juga adalah ulama, jadi dia ikut menyebarkan Islam. Selain itu juga Syekh Datu Kahfi, jangan lupa itu kan berdekatan tempatnya, ya, berdekatan tempatnya. Dan masjid tertua di Tatar Sunda ini didirikan sebetulnya oleh Pangeran Cakrabuana, yang disebut Tajuk Jalagrahan itu. Sebelum kedatangan Syekh Syarif Hidayatullah, Caruban atau kini bernama Cirebon merupakan sebuah dukuh dibangun oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1445 Masehi. Sebelum Syarif Hidayatullah itu datang ke Caruban, itu terlebih dulu dia datang ke Ampel. Di sana itu bertemu dulu dengan Sunan Ampel dan mohon restu bahwa dia akan membantu mengislamkan tanah Jawa ini, khususnya di bagian barat. Dan memang Sunan Ampel pun dengan segala karomahnya dia sudah tahu bahwa ini adalah wali berikutnya, ya, yang akan membantu mereka. Jadi datang dulu ke Ampel, kemudian kan jangan lupa dia setelah itu kan ke Demak, dari Demak baru ke Cirebon. Nah, jadi hubungan dengan wali-wali lain itu sangat dekat, dan Sunan Gunung Jati, ya, Syarif Hidayatullah itu memang dianggap salah seorang wali yang besar di antara wali Songo. Kenapa? Karena dia juga bukan cuma wali, dia juga raja, dia sultan. Sedangkan yang lain tidak ada yang seperti itu. Dan kedudukan ini, ya, kedudukan Syarif Hidayatullah sebagai yang disebutnya itu Pandita Ratu. Pandita Ratu artinya ya ulama, ya raja, itu sangat menguntungkan di dalam penyebaran Islam, ya, terutama di Tatar Sunda. Karena memang yang sangat membahayakan di sebelah barat itu adalah Jawa Barat, dan kemudian masyarakatnya sudah Islam, maka perlu dipimpin seorang di sini. Itu mempengaruhi budaya-budayanya, budaya media dakwahnya itu wayang. Nah, wayangnya itu wayang golek, mempunyai 3 dimensi, berbentuk candi, berbentuk patung gitu. Tetapi itu dibolehkan oleh para wali. Dalam naskah semuanya menyebut episode periode yang sama, abad 15-16. Tapi bisa juga berbeda. Itu tadi saya katakan pertemuan para wali di Cirebon dalam membangun Masjid Sang Cipta Rasa misalnya, apakah itu betul semua wali datang? Itu juga perlu diyakini. Tapi saya cenderung mungkin utusannya atau mungkin walinya semua. Tapi naskah bercerita seperti itu. Semua wali kumpul kemudian membangun masjid gitu. Nah, hanya harus dilihat saja sekarang, berbeda, tinggal membedakan antara kelahiran Maulana Malik Ibrahim, misalnya Sunan Bonang, Sunan Giri, itu kapan masa hidupnya. Kalau memang masa hidupnya sama, seperti Sunan Gunung Jati yang lahir tahun 1448, wafat 1568, kemudian pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa misalnya tahun 1560 misalnya atau 1540, itu logis, bisa sejaman berarti kan. Satu, kita bisa melihat hubungan itu dalam hubungan kewalian, ya. Para wali ini biasa berkumpul di Demak untuk apa? Ya, mengatur strategi lah, strategi dalam dakwah juga strategi politik. Nah, bahkan ini ketika terjadi peristiwa Syekh Siti Jenar harus dihukum mati, itu yang diminta untuk melucuti ilmu-ilmu gaib yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar itu adalah Syekh Sunan Gunung Jati. Dia sendiri yang melepaskan ilmunya, ya, melucuti lah katakan, sampai Syekh Siti Jenar itu bisa dihukum mati.
Sebuah kerajaan pun berdiri bernama Kerajaan Caruban Nagari dan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai raja pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Prabu.